Orang Yahudi nggak mau. Orang Yahudi tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka mau Nabi yang akhir zaman itu keturunan Ibrahim dari Sarah. Sedangkan Nabi Muhammad itu keturunan Ibrahim dari Hajar. Kalau saya bertanya, jamaah nggak usah stres. Karena setiap saya nanya itu nanti saya jawab sendiri. Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah, nggak punya anak, nikah sama Hajar. Umur 86 tahun Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Saya jawab sendiri, nggak usah dijawab. Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina sekeluarga. Gimana mau masuk sekeluarga, kita aja belum tentu. STJ, status tak jelas. Misalnya ada acara dibuat di hotel bintang 5. Kalau bintang 7 sakit kepala. Acaranya silaturahim warga Matoa residen. Tiba-tiba saya pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau masuk ke sini, Pak Security. Kata pengawal yang di pintu, mohon maaf Ustadz Somad, Ustadz nggak bisa masuk sini. Kenapa? Karena Ustadz bukan warga Matoa residen. Loh, Bapak nggak tahu follower IG saya 9 juta? Maksudnya yang belum follow. Kata security nggak ada urusan. Mau 99 juta, syarat masuk ke acara ini mesti warga Matoa residen. Saya ini teman baiknya Pak Didik loh, Pak. Nggak urusan, nggak peduli. Jangankan Pak Didik yang ada di Matoa residen, Pak Didik BNN pun kami nggak peduli. Syaratnya mesti warga Matoa residen. Jadi syarat pertama masuk surga adalah mesti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu syaratnya yang pertama. Kalau ada orang mengatakan la ilaha illallah, pas disuruh Muhammadur Rasulullah, aduh, saya kalau Muhammad saya kurang setuju. Saya lebih setuju Sokrates. Karena saya pencinta filsafat. Nggak bisa. Karena dulu ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia ajak mereka masuk Islam. Mereka mengatakan, kami kalau percaya sama Allah kami percaya, tapi kalau untuk percaya sama Muhammad kami nggak percaya. Turun ayat, qul. Ustaz kalau ceramah jangan kuat-kuat, qul. Qul kalau pakai qaf, qul artinya katakan. Kalau pakai kaf, qul makanlah. Makanya hati-hati ngaji. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Qul huwallahu ahad, makanlah Allah. Makanya di bulan Ramadan ini dibetulkan bacaan Qur'annya. Datanglah ke Masjid Al-Falah Matoa residen. Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, wahai penduduk Madinah, kalau kamu memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya namanya selalu bersanding. Bapak ibu semua yang ada di masjid, tolong nanti selesai sholat Jumat jangan pulang dulu ke rumah, kita saksikan saudara kita yang akan login mu'alaf masuk Islam. Apakah saudara masuk Islam ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun? Siap. Siap menandatangani surat perjanjian materi 6.000? Mohon maaf Pak, sekarang udah naik 10.000. Ini masuk Islam karena Allah Ta'ala? Iya. Betul? Betul. Tulus? Enggak, sebenarnya cuma mau nikah aja. Iya. Ikuti saya syahadat ya? Iya. Ashhadu an la ilaha
la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. Satu hari berapa kali kita dengar subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan tarawih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Orang yang nggak ngerti apa ini mau disebut terus namanya, karena tidak semua mau mengakui Muhammad sallallahu alaihi. Orang Yahudi nggak mau. Orang Yahudi tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Kenapa? Karena mereka mau Nabi yang akhir zaman itu keturunan Ibrahim dari Sarah, sedangkan Nabi Muhammad itu keturunan Ibrahim dari Hajar. Kalau saya bertanya, jamaah nggak usah stres, karena setiap saya nanya itu nanti saya jawab sendiri. Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah, nggak punya anak, nikah sama Hajar. Umur 86 tahun Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Saya jawab sendiri, nggak usah dijawab. Ismail. Setelah umur 99 tahun, 13 tahun umur Nabi Ismail, lahir anak dari Sarah namanya Ishak. Ishak ini punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua. Pertama Yakub, satu lagi Israel. Jadi Bani Israel anak cucu keturunan Yakub. Mereka maunya Nabi terakhir itu dari jalur Yakub, bukan dari jalur Ismail. Maka nggak mau mereka. Tapi kita di Indonesia, ketika Nabi mengirimkan para warisannya, al ulama warasatul, begitu Wali Songo datang, begitu alim ulama datang, kita semua menerima. Orang Aceh nggak ada bilang kami hanya mau menerima Nabi kalau di awalnya Tengku, nggak ada. Orang Jawa nggak ada bilang kami hanya mau menerima Nabi Muhammad kalau dia pakai belangkon, nggak ada. Orang Batak nggak ada ngomong kami mau menerima Nabi Muhammad kalau di ujung namanya pakai marga Muhammad Batubara, nggak ada. Kita semuanya menerima dengan ikhlas, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mau masuk surga? Ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Mesti warga Matoa residen. Mudah-mudahan semua kita masuk ke dalam surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah melebu nang surga, masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana, kalau dia berzina, wa in sarak, kalau dia mencuri, wa in zana wa in sarak, biar berzina biar mencuri masuk surga. Enak sekali. Berzina mencuri, berzina mencuri, berzina mencuri masuk surga. Transit dulu. Di mana Pak Ustadz? Neraka jahanam. Makanya kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Itu maksudnya supaya masuk surga tanpa transit, penerbangan direct. Kita semua insya Allah langsung masuk surga. Adapun orang yang belum sempat bertaubat, mencuri, korupsi, maling, makan haram, berzina, LGBT, melambai, homo, lesbi, masuk neraka jahanam dulu, diobok-obok dulu, bersih baru. Maka di bulan Ramadan ini doa kita yang paling banyak, Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa. Allahumma ya Allah, innaka afun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anni, maafkanlah aku. Doakan supaya Ustaz Somad keluar dari Ramadan ini dosanya bersih semua.
dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa lisan, dosa tangan, dosa kaki, dosa otak, dosa hati, semuanya bersih insyaallah. Amin ya rabbal. Syarat pertama masuk surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalian dulu anak-anakku waktu lahir, apa yang dibisikkan ayah di telinga? Ingat? Saya pun nggak ingat. Waktu kalian lahir dulu, kepala sebelah kiri, kaki sebelah kanan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalian latihan azan, walaupun nggak azan di Masjid Al-Falah Matoa Residen, tapi pas anak kalian lahir tetap nanti diminta azan. Jangan sampai pas anak kalian lahir langsung kalian keluarkan handphone nyari YouTube azan. Maaf ya nak, papa nggak bisa, kau dengarkan aja ini sendiri ya. Bisa, kita tetap azan. Sebodoh-bodohnya laki-laki tetap azan. Tapi beda antara azan sholat dengan azan bayi. Jangan azan sholat dibawa ke bayi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejutlah dia. Ini sekarang banyak salah pasang. Azan untuk sholat dibuat ke bayi, azan bayi dipakai sholat. Cobanya beberapa masjid azan bayi untuk sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu untuk bayi, untuk sholat. Syarat pertama adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syarat yang kedua, innallazina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Surat Al-Kahfi. Innallazina amanu, setelah dia beriman, yang kedua syaratnya adalah wa amilus, amal soleh, bukan somat. Wa amilus solihati, syaratnya dua, beriman, beramal soleh. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula, maka mereka akan masuk jannat, taman-taman Firdaus. Bahasa Arabnya Firdaus. Kalau bahasa kampung kami paradise. Apa Pak Ustadz? Paradise. Firdaus. Jannatul firdausi nuzula. Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau minta kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi. Surga itu susunannya bukan ke samping, ke atas. Yang paling tinggi adalah jannatul firdaus. Apa enak di tempat yang tinggi itu ya. Kita ini kan yang paling rendah ini. Mereka yang di jannatul firdaus. Ada lampunya biru, ada layarnya. Itu ibu-ibu yang di atas. Jannatul firdaus. Begitulah kita memandang. Nanti begitu masuk saya ke dalam surga. Amin. Amin. Pas masuk ke dalam surga saya lihat enggak ada orang Matoa Residen. Perasaan kemarin waktu bulan Ramadan semangat orang Matoa Residen ini. Kok enggak ada satupun masuk surga? Jadi enggak, tanya sama malaikat, orang Matoa Residen di mana? Kata malaikat, mereka di VVIP. Amin, bukan oh. Amin. Mudah-mudahan kita masuk surga. Jadi syarat masuk surga itu Pak Ustadz cuman dua. Satu iman, satu amal soleh. Tapi bukan tapi bohong. Iman, amal soleh. Yang ketiga istiqomah. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Berapa banyak orang paginya beriman, petangnya kafir. Nauzubillah. Membintangi film religi, tokoh agama Islam, nauzubillah. Makanya kita selalu doakan supaya somat istiqomah. Kita doakan semua nanti di akhir majelis kita semuanya istiqomah. Istiqomah itu apa?
Wa in hurriqta, walaupun kau dibakar, wa in qutti'ta, walaupun kau dipotong-potong, kau tetap mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai akhirnya mati ucapan terakhirnya la ilaha. Kalau menyebut nama saya itu bibir mesti bergerak. Abdul Somad Batubara. Menyebut perumahan ini bibir mesti bergerak. Matoa Residen. Tapi menyebut la ilaha illallah bibir tidak perlu bergerak, cukup lidah. La ilaha illallah. Kenapa? Karena orang mau sakratul maut itu berat, tidak bisa menggerakkan bibir. Maka bisikkan ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau sudah nampak lidahnya bergerak, ibu-ibu perlu tahu, karena ibu akan membisikkan itu ke suami nanti. Anak-anakku perlu tahu, kalian yang akan menjaga di ruang ICU, ibu kalian yang memandi kalian, bapak kalian yang mencarikan makan, mereka tidak minta apa-apa, mereka hanya minta kalian bisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Tapi sakit keras, jangan demam-demam sedikit, la ilaha, cepat aja kok aku mati gitu. Terlalu merasuk kaji malam ini, nanti istrinya demam dikit aja langsung la ilaha. Apanya kau, kata suami, aku demam-demam sedikit mau cepat aja kok aku mati kata. Sakit keras, sudah nampak dia. Izin sama bapak security, boleh saya mendampingi suami saya di sini pak? Boleh, tapi cuma 1 jam. Nanti anak saya ya, jangan biarkan dia sendirian. Itulah pentingnya kalau kita banyak berzikir. Kalau kita selalu berzikir, walaupun tidak ada yang mendampingi, tidak ada anak. Iya kalau kita di rumah sakit, iya kalau matinya di rumah. Kalau matinya di jalan tol, siapa yang mau membisikkan ke telinga kita? Kalau jatuh pesawat ke hutan, siapa yang mau membisikkan? Itulah kekuatan zikir. Makanya banyak zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berzikir itu 100. Ini beberapa tempat sering saya tengok, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Baru 10 udah berhenti. Apa ini zikir 10? Zikir itu 100, 500, 1000. Allah bisa karena biasa, jadi spontan dia. Orang terkejut itu apa yang sering dia ucapkan, apa yang sering dia pikirkan, apa yang sering dia renungkan, itu yang akan dia omongkan. Jangan heran kalau orang begitu kaget dia copot. Bukan copot. Allah, Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, la ilaha illallah. Itu di pesawat ada namanya black box. Black hitam, box kotak hitam. Pesawat hancur lebur, kotak hitam tetap tinggal. Rekaman suara waktu pesawat meletup, diputar lagi. Ternyata semua pesawat ketika akan jatuh, akan meledak, akan masuk ke jurang, akan masuk ke laut, teriakan orang semua di dalam, Allahu Akbar, Allah. Enggak ada orang teriak di dalam mobil mana, enggak ada. Hilang semua ingatan tentang mobil. Enggak ada pernah di dalam pesawat itu ketika pesawat akan meledak, yayang, enggak ada. Semua yang diingat hanyalah Allah. Yang satu takut sama Allah pas naik pesawat, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'amatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah dia berdoa hatinya tenang. Yang satu lagi nggak mau berdoa. Apa berdoa? Nggak penting. Nggak ada itu Tuhan. Pesawat pun begitu masuk ke awan turbulensi, tiba-tiba pesawatnya turun ratusan meter. Yang berdoa udah tenang tidur, yang nggak berdoa, oh my God. Ternyata orang yang mengatakan nggak ada Tuhan itu tetap percaya. Oh my God apa artinya? Oh Tuhan, katanya nggak percaya Tuhan, ternyata waktu kaget percaya juga. Siapa bilang nggak percaya Tuhan? Iya waktu uang banyak, iya waktu senang, pas mati lampu
nampak seperti kuntilanak, tetap juga nyebut doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kata kuntilanaknya itu doa makan bodoh kata. Orang yang mengaku nggak ada Tuhan itu sombong, tapi di saat kesendiriannya, di saat dia sedang rapuh, di saat dia sedang jatuh, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, sebenarnya dia mengakui ada Allah. Jadi orang-orang yang sombong, mudah-mudahan kawan sahabat kita yang masih belum tersentuh hatinya, kita doakan dapat hidayah. Mudah-mudahan semua dapat hidayah. Amin. Pas saya bilang dapat hidayah, semua bilang amin. Ada satu ibu-ibu diam aja dia. Pas ditanya, ibu kok nggak ngomong dapat hidayah, kok nggak bilang amin? Saya sudah dapat Pak Ustadz. Loh, kok dapat? Rupanya nama suaminya Hidayat. 3. Ini belum cerita keluarga ini. Ini belum cerita keluarga ini. Ini baru cerita sebagai sendiri person, kepala rumah tangga. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga istiqomah. Kita ulang sekali lagi, ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh, yang ketiga istiqomah. Nah, setelah kitanya masuk, sekarang bagaimana memasukkan keluarga? Karena judulnya masuk surga sekeluarga. Saya udah lama menyampaikan tausiah. Baru ini ya saya dikasih judul masuk surga keluarga. Biasanya di mana-mana masuk surga sendiriannya udah syukur. Ya. Tapi di masjid Matoa Residen ini orangnya nggak egois. Dia memikirkan keluarga. Ibu kalau masuk surga nanti mau nggak sama bapak? Mau. Alhamdulillah. Bapak kalau masuk surga mau sama ibu? Mau. Alhamdulillah. Soalnya saya tanya ini lebih jelas. Soalnya ada pernah bapak-bapak nanya ke saya, Ustadz, ya, kalau saya masuk surga, istri saya masuk juga? Saya bilang iya. Nanti saya sama dia juga di sana? Iya, saya. Terus kata dia, aku Pak Ustadz di dunia aja aku udah nggak tahan kali gitu. Masa aku di sana sama dia lagi gitu. Itu maka aku tanya tadi dulu. Saya lebih meyakinkan itu. Saya khawatir judul ini cuma dari ketua panitia. Masya Allah, tabarakallah. Biasanya di mana-mana itu foto dipajang saya cuma sendirian. Ini bisa tiga-tiganya saya. Ini memang Masjid Al-Falah Matoa Residen ini luar biasa memang. Dan jamaahnya juga biasa di luar. Cantik masjid ini, kecil, unik, tapi luar biasa. Kita berada di sini seperti dalam akuarium. Ya kan? Ya. Ini ada ikan cupang, ada mas koki. Masya Allah, luar biasa, bagus. Adem, ayem, dingin. Di siang Ramadan pasti banyak yang tidur. Nah, setelah kita masuk surga, insya Allah, amin. Bagaimana cara membawa? Sebagai kepala rumah tangga dulu, Bapak. Ayatnya dibacakan Ananda, Ustadz kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Tuh yang diundang aman. Nggak ada ya ayuhan nas, karena tidak semua manusia masuk surga. Yang masuk surga hanya beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qu anfusakum, selamatkan dirimu dulu. Sudah selamat? Dari bunyinya nggak selamat nih. Insya iman, amal soleh, istiqomah. Setelah selamat, wa ahlikum. Ahlikum artinya istri. Selamatkan istri. Makanya dalam Islam tidak dibenarkan nikah beda agama. Rooming beda server. Nggak bisa. Dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, KHI namanya, tidak ada satupun KUA di Indonesia yang mau menikahkan Islam dengan non.
Kalau ada yang mengaku nikah, itu nikahnya bukan di KUA tapi kantor catatan sipil. Pak Kua akan nanya, mana KTP-nya? Islam. KTP perempuan mana? Islam. Baru kalau tidak, dia bisa masuk penjara, pidana. Keluarga laki-laki akan nanya, kenapa kau nikahkan? Kecuali RT RW bohong buat KTP palsu. Kejadian jamaah datang ke saya, kumisnya tebal, badannya tegap, nangis. Ustaz, saya tanya, kenapa Pak? Anak saya gadis dokter, sekarang nggak keluar rumah. Kenapa? Suaminya Pak Ustaz. Kenapa suaminya? Belum sunat. Loh, kenapa nggak kalian periksa? Kami udah periksa KTP-nya, lupa buka resletingnya. Makanya hati-hati, bukan sekedar KTP yang diperiksa, ujung senapan angin mesti diperiksa juga. Ini perlu saya jelaskan. Saya kalau ceramah ini berdasarkan fakta dan data, bukan ngawang-ngawang. Saya ini ceramah bukan dari masjid ke masjid, saya masuk ke kampung, masuk ke hutan, jamaah ngobrol cerita ke saya kejadian. Saya tidak mau kejadian ini terulang. Jelas? Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Nah, syarat yang pertama, yakinkan pasangannya muslim. Kalau muslimah, muslimah pasangannya muslim. Kalau muslim pasangannya muslimah. Kan ada juga terjadi muslim sama muslim. Ini juga nggak betul. Maka carilah pasangan. Saya doakan semoga adik-adik dapat jodoh yang muslimah, yang baik-baik, lagi ganteng-ganteng macam kalian. Sedangkan aku aja, saya aja yang udah tua, kurus, hitam, kering, jelek, pesek begini. Cobalah kalian tengok di komen-komen Instagram dengan YouTube itu, banyak kali komen, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Padahal aku tengoklah biasa aja ya gambarnya kan. Hebat kali yang ngedit ini, bisa putih saya dibuatnya. Apalagi kalian, zaman saya dulu belum ada internet, tidak ada YouTube, tidak ada grup WhatsApp, pakai telepon kring. Tantangan zaman saya nggak begitu dahsyat. Zaman kalian sekarang, hai, selesai. Mudah-mudahan Allah menjaga kalian anak-anakku semuanya dari fitnah akhir zaman. Jadi yang pertama, kalau mau masuk keluarga, masuk surga bersama keluarga, yang pertama kepala rumah tangganya dulu. Kalian laki-laki, siap kalian menjadi kepala rumah tangga? Ini banyak ini sekarang laki-laki nggak siap jadi kepala rumah tangga. Makanya banyak laki-laki berubah pas ditanya, kau laki-laki? Aku sebenarnya perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Jadilah laki-laki. Buat acaranya namanya Be a Man. Siap? Nah, jadilah laki-laki. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, meluruskan perempuan, istri diluruskan. Kenapa mesti diluruskan? Karena perempuan khaliqatil mar'atu min dhila', diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk nih, tulang rusuk yang paling bengkok yang bagian atas. Makanya kalau ada teman kalian setiap makan sup tulang rusuk, sup tulang rusuk, kok kenapa setiap makan pesan sup tulang rusuk? Aku mencari tulang rusuk yang bengkok. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dipaksa dia harus lurus, patah dia. Kalau kita ikuti, kita jadi bengkok. Nanti kalian nikah, istri kalian perempuan, dia tulang rusuk yang bengkok. Kalau kalian ikuti dia, bengkok kalian. Kalau kalian paksa harus lurus, patah dia. Jadi gimana caranya? Tanya sama pilot-pilot Sukhoi yang jam terbangnya udah 5.000 jam ke atas, yang orang-orang tua yang sudah berpengalaman. Tanya sama Pak Didik, tanya sama ini orang-orang hebat ini semua. Gimana ceritanya Ustadz Somad bisa masuk ke perumahan
Matoa residen ini karena ordal, orang dalam. Saya kalau ke Palembang itu saya ke rumah Pak Sahrial, ke rumah Pak Prima. Jadi rupanya mereka ini di sini, mereka ini rumahnya ada di Palembang, ada di sini rumahnya cuman, tapi orang rumahnya tetap satu. Mereka inilah yang bawa saya kemari. Begitu juga kita nanti masuk surga itu juga pakai orang dalam. Siapa orang dalam yang akan menarik kita? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas dilihat Nabi, oh itu umatku itu. Makanya bagaimana supaya kita ditarik oleh orang dalam? Banyak-banyak bersodakoh, solawat. Sodakohnya lisan itu solawat, sodakohnya uang itu harta, sodakohnya tulang-tulang menolong orang. Maka kita banyak solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Banyak bersolawat supaya dapat syafaat, pertolongan Nabi dibawanya kita masuk ke surga. Amin ya rabbal alamin. Suami meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Laki-laki melindungi perempuan atau perempuan melindungi laki-laki? Saya ulang sekali lagi. Laki-laki melindungi perempuan atau perempuan melindungi laki-laki? Laki-laki melindungi, laki-laki melindungi. Oke, dengarkan baik-baik. Tulang rusuk yang bengkok ini, yang dilindunginya adalah jantung di dalam. Karena kalau tidak ada tulang rusuk ini, kita tabrakan, pecah jantung, meletup, hancur, darahnya keluar menyembur. Tulang rusuk inilah yang melindungi jantung. Tulang rusuk itu perempuan. Sekarang saya ulang lagi. Laki-laki melindungi perempuan atau perempuan melindungi laki-laki? Memang kalau orang terlalu kekenyangan susah diajak ngomong. Perempuan itulah yang melindungi laki-laki. Perempuan itu kan tulang rusuk. Laki-laki ini jantungnya berdegup dan berdetak. Di dalam jantungku ada kamu. Jantung ini bisa selamat, tidak pecah, tidak bocor, tidak menyembur karena ada tulang rusuk. Tulang rusuknya laki-laki apa perempuan? Perempuan itulah tulang rusuk yang melindungi. Paham? Jadi kalau ada laki-laki yang ngomong, aku melindungi kamu, emang kamu Helen? Perempuanlah yang melindungi laki-laki. Laki-laki bisa gagah perkasa. Kenapa? Karena segala kekurangannya, segala dosanya, segala aibnya, cacatnya ditutupi oleh perempuan. Mana ada perempuan mau menceritakan suami? Siapa yang mengamuk ini? Adalah itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak mau mengajak istrinya masuk surga, maka selamatkanlah dia. Nanti malam ini bangun sahur yang keberapa? 13. Selama 13 malam ini jangan dijawab. Kira-kira yang membangunkan ini bapak bangunkan ibu atau ibu bangunkan bapak? Jangan dijawab, nggak usah dijawab. Mestinya bapaklah yang mengambil air, memercikkan ke wajah ibu. Wake up my darling, wake up my honey, wake up my darling.
Begitu mestinya. Tapi ternyata selama 12 malam ini Pak Ustadz, suamikulah yang paling payah dibangunin. Dan itu tidak terjadi di perumahan Matoa Residen. Itu hanya terjadi di, pokoknya di negeri entah berantah. Bagaimana mau masuk surga bersama, mau puasa bersama aja susah kali. Maka kalian insya Allah dapat perempuan yang solihah. Dan kalian juga adik-adikku, anak-anakku yang perempuan, kalian dapat suami yang bisa menjadi imam, yang kira-kira kalau bangun malam sebelum makan sahur dia akan ngajak sholat tahajud, dia yang jadi imam. Makanya ibu-ibu kalau mau mencari bukan sekedar menantu, bukan sekedar kepala rumah tangga, tapi yang bisa menjadi imam. Saya pas lagi makan tiba-tiba datang ibu-ibu, Ustaz Abdul Somad ya? Iya, saya bilang ini Pak Ustadz, pegawai saya di kantor, terus dia belum nikah, dia mau nyari imam katanya. Saya bilang saya khotib, saya bilang. Bahaya kalau saya ngaku imam kan. Artinya kalian cari imam, maka kalian juga ngomong begitu nanti, aku adalah imammu dunia akhirat, sudikah kau menjadi makmumku? Terus dia pun menjawab, imamku sudah ada, kau cari aja makmum lain. Ke laut lah aku bilang. Gara-gara berjodoh lalu ketemu, atau karena ketemu lalu berjodoh? Gara-gara ada jodoh lalu bertemu, atau karena sering bertemu lalu jadi berjodoh? Berapa banyak orang bertemu satu sekolah, satu SD, satu SMP, satu kuliah, satu kantor, nggak nikah. Tapi berapa banyak nggak pernah kenal, ketemu, ta'aruf, jadi. Karena ada jodoh lah maka orang bertemu. Asam di gunung, garam di laut, bertemunya di supermarket. Bertemu dalam belanga. Itu pepatah orang Nusantara. Tapi kalau orang Barat pepatahnya man from Mars, woman from Venus. Perempuan dari planet Venus, laki-laki dari planet Mars, bertemunya di bumi. Mereka selalu berpikir tentang antariksa. Kalau kita selalu berpikir tentang kuliner. Artinya apa? Maka nanti kalian kalau sudah menikah, kalian akan katakan, adik sayang, aku tidak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Security mempertemukan kita. Allah yang mempertemukan kalian. Jangan sampai salah jawab. Ini kadang banyak ini laki-laki ini pas ditanya, itu istrinya bang, itu istrinya mas, itu istrinya kak. Iya istri saya. Gimana dulu ketemunya? Mestinya dia jawab, dia katakan itu adalah makhluk yang dikirim Allah dari surga. Begitu. Ini enggak, pas ditanya itu siapa? Itulah dulu salah sambung Pak Ustaz. Nah, setelah istrinya selamat, ketika kalian masih lajang-lajang belum menikah, kalian hanya satu kepala kereta api. Tapi begitu menikah sudah ada satu gerbong di belakang. Sehebat-hebatnya laki-laki, tarawih nggak tinggal, witir nggak tinggal, hatam Quran, tahajud, keningnya hitam. Memang hitam orangnya. Tapi kalau istrinya tidak menutup aurat, kalau membuka auratnya, dua kakimu, satu sudah masuk neraka, satu sudah masuk surga. Maka pentingnya menjaga istri. Mudah-mudahan Allah menjadikan istri-istri ini yang hadir ini solihah-solihah semua. Yang tidak hadir yang ada di rumah pun juga. Ini kamera kita dua, yang besar ini YouTube, yang kecil ini TikTok. Hai guys. Semua kalian insya Allah, mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh diketemukan dengan yang baik-baik. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah istrinya selamat, tapi bukan selamanya suami yang menyelamatkan istri, istri juga menyelamatkan. Al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong. Mas di mana?
di kantor. Pulang jam berapa? Kunci mobil mana? Gaji mana? Uang kemana? Jadi transfernya kemana? Jangan kemana. Itu sesungguhnya mereka bukan rese, mereka takut kamu dilarikan pelakor. Betul kan, Bo? Betul katanya. Mereka sedang menyelamatkan kalian, Pak. Pas Bapak mau keluar kota, disiapkan kain sarung, disiapkan peci, baju koko. Mama, saya ini kan nanti acara di kantor. Iya, tapi kamu mesti sholat, jangan sampai nggak sholat. Sudah sampai? Sudah. Di mana? Alhamdulillah sedang di Sulawesi, Makassar sekarang. Di mana tinggalnya? Di Hotel Syariah. Alhamdulillah, tenang. Rupanya di Hotel Syariah sebentar aja, bisa dia keluar cabut. Sedang di mana? Sedang di Riau, Ma. Udah ketemu sama Ustaz Somad. Ini video meskol. Ustaz, alhamdulillah. Foto 2-3 habis itu cabut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah suaminya selamat, istrinya selamat, istri menyelamatkan suami, suami menyelamatkan istri, belum selesai. Ada lagi anak. Kullukum ra'in, setiap kalian pemimpin, bapak, ibu, wa kullukum mas'ulun, kalian akan ditanya, dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin anin. Semua nikmat akan ditanya. Nikmat hembusan nafas, nikmat kedipan mata, nikmat bisikan telinga, nikmat detak jantung, nikmat buah pinggang. Ada nikmat yang paling besar di antara itu semua, nikmat anak. Makanya saya belum pernah marah-marah di masjid karena anak nangis-nangis, jerit-jerit, belum pernah. Belum pernah saya marah. Saya belum punya anak. Kenapa? Karena ibu bapak yang bawa anak ke masjid, kalian sedang menyelamatkan anak kalian menuju surga. Tapi tidak di semua di masjid itu orangnya jantungnya sehat seperti saya. Ada juga di masjid itu orang darah tinggi. Begitu didengarnya suara anak menangis, nggak khusyuk lagi dia. Begitu selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, nggak ada salam kiri lagi, assalamualaikum warahmatullahi, anak kau gitu. Kalau saya pedulikan itu. Kenapa? Kita sedang membuat sejarah untuk anak-anak kita. Malam ini kan anak-anak saya ini kan punya catatan ini. Ini catatan, ada catatan, dan mereka merekam catatan dalam episode hidup mereka. Waktu ditanya nanti di depan, dia berkata, dulu waktu saya kecil dibawa ayah ibu saya sholat tarawih di Masjid Al-Falah Matoa Residen. Waktu itu ada penceramahnya, namanya lupa namanya, tapi detailnya panjang kali sampai 2 meter dan seterusnya, kata Pak pembawa acara. Malam ini buatlah sejarah yang indah untuk anak-anak kita. Bawa ke mall nggak apa-apa, bawa ke danau bagus, bawa ke hutan hati-hati dilarikan orang hutan. Tapi bawa ke masjid 30 malam tarawih, witir tadarus, tarawih, witir tadarus. Kalau bapak keluar kota, ibu yang bawa. Kenapa? Karena kalian sedang mencetak generasi yang akan diselamatkan masuk ke dalam surga. Anak umur 18 tahun bukan urusan kita lagi, karena sudah dewasa, bukan pendidikan Islam, pendidikan Barat. Orang Barat kalau anak sudah 18 tahun, silakan dia pergi, silakan dia pacaran, silakan dia bawa di kamar, mau ketuk pintunya diketuk dulu. Dalam Islam nggak ada minal mahdi ilal sampai liang lahat. Menangislah ibu sama bapak duduk di pelaminan hotel. Ibu kok nangis? Haru Pak Ustadz. Bapak kok nangis? Ikut ibu. Ya kalian nangis kenapa? Saya haru. Haru kenapa? Pendidikan kami untuk anak udah selesai Pak Ustadz. Anak kami sudah menikah. Terus kalau anak kau sudah nikah, pendidikan selesai? Iya, kata siapa? Anakmu yang selalu kau bawa sholat tarawih di Matoa Residen, jilbabnya panjang, bajunya panjang, setelah menikah tiba-tiba dibawa bulan madu, pulang dari bulan madu jilbabnya terbang, bajunya melayang. Bapak nggak boleh diam, ibu nggak boleh diam, ibu mesti panggil itu menantu. Menantu setan, sini kau sebentar, sini.
Tapi tentu ibu bapak orangnya kan lembut-lembut, nggak seperti saya. Lembut dia cara sini menantu setan. Ini anakku ini bukan dapat kau di tong sampah. Ini anakku ini bukan dapat kau di pohon kelapa. Ini anakku ini bukan dapat kau di lampu merah. Kau dulu datang ke rumahku di Matoa Residen meminang dengan baik-baik kan? Iya. Dulu waktu kau datang kau pakai peci kan? Iya. Rupanya peci kau tuh hanya topeng saja. Kenapa kau biarkan sekarang jilbabnya terbang melayang? Kau dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti kalau dia sudah dewasa. Anak saya Pak Ustadz IP-nya 4, S1, S2, S3, S cendol, S teler, S bandung. Bukan berarti udah selesai tanggung jawab. Sampai kapan kita bertanggung jawab? Sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Bukan sembarangan punya anak. Makanya pendidikan. 4. Man ala salasa banatin, kasih makan, kasih minum, kasih yang bergizi. Fa'addabahunna, masukkan ke pendidikan sekolah agama, pondok pesantren, Islamic boarding school full day. Wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang yang baik-baik, soleh, solihah. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. 4. Falahul jannah, surga bagimu. Insyaallah. Ustaz Somad itu kenapa kalau ceramah suaranya menggelegar? Sebetulnya suara saya ini lembut, cuman sound sistemnya mantap. Saya tidak ada niat jahat, saya tidak ada niat buruk. Saya cuman sesuai dengan tema, kita masuk surga, istri dan anak masuk surga semuanya. Buka surat At-Tur ayat 21. Surat At-Tur ayat 21. Alladzina amanu, syaratnya lagi beriman. Alladzina amanu, apa syaratnya? Pertama, aman. Lalu kemudian ittaba'athum dzurriyyatuhum, anak-anak keturunannya juga beriman. Lalu kemudian biimanin, beriman juga. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka nanti kami akan mempertemukannya di dalam surga. Insyaallah, bapak, ibu, anak, mantu, cucu, sahabat, bahkan kakek-kakek kita dulu yang tidak ketemu di dunia, bahkan anak cucu kita di masa akan datang tidak ketemu di dunia, kita akan reuni ketemu bersama keluarga besar di surga insyaallah. Ibu, bapak, anak ketemu, bapak, ibu, anak ketemu. Dengan Ustadz Somad kira-kira ketemu nggak ya? Datanglah seorang yang berkulit hitam memeluk Nabi. Kata Nabi, kenapa kamu peluk saya? Saya nggak yakin di akhirat nanti ketemu dengan engkau ya Rasulullah. Engkau mulia, saya hina. Engkau Nabi, saya berkulit hitam. Engkau Quraisy, saya hamba sahaya. Maka saya peluk engkau di dunia. Keluarlah hadis Nabi, Al-mar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cinta. Saya mengasihi anak-anakku semua karena Allah, saya mengasihi bapak-bapak semua karena Allah, dan saya yakin dan percaya bapak ibu kita semua pun berkasih sayang karena Allah. Insya Allah kita pun akan berjumpa di surga Jannatul Firdaus. Cuman nggak tahu entah siapa yang duluan mati. Kalau saya terserah bapak ibu aja, bapak ibu duluan saya belakangan boleh, atau kita balik, saya belakangan bapak ibu duluan. Mudah-mudahan kita. Saya tadi mulai tausiah jam 9 kurang 15, sekarang sudah jam 10 kurang 15. Ternyata kalau di tempat orang yang hatinya baik-baik, penghuni surga itu nggak terasa ngomong lama. Udah sejam rupanya saya ngomong. Masya Allah, tabarakallah. Ini apa air minumnya? Kita jawab beberapa pertanyaan berikut. Kalau dilihat dari jumlahnya kelihatannya imsak baru selesai ini. Apa hukumnya suami mempertanyakan uang belanja yang sudah diberikan kepada istri? Mungkin suaminya ini honorer KPK, bisa juga di BPK, atau bisa juga di Inspektorat Jenderal. Jadi dia mau mengaudit lokal.
Ini namanya tim audit. Jadi ibu belanja detail bu, bawang putih berapa siung, semua ikan. Dia takut terjadi kebocoran APBD. Jadi ketika dia nanya, kemana uang belanja? Ibu nggak usah marah-marah. Ibu jangan marah-marah, nanti ibu cepat mati. Jadi kalau dia nanya, mana uang belanja ini? Kalau tinggal kasih aja. Kenapa cepat habis? Naik semua pak. Udah, nggak usah. Karena kalau dilawan dengan ngomong, laki-laki ini nggak mau. Kalau dilawan dia dengan ngomong, egonya naik. Oh, ini semua belanja, tunjukkan aja. Nah, kau tanya lagi, ku cucukkan ke biji mata. Ustadz pernah nggak nanya-nanya? Tak pernah saya tanya. Kenapa tak Ustadz tanya? Dia melahirkan anak saya, dia menyusukan anak saya, dia meregang nyawa, dia mengurus saya, tak setimpal dengan yang saya berikan. Jadi andai dihabiskannya pun itu semua, rasa-rasanya lebih baik. Dan saya tidak curiga dia akan kemana-mana akan duit itu. Jadi tak pernah saya tanya. Tapi bapak yang bertanya juga tidak salah. Kenapa? Karena setan belum pensiun. Kejahatan bisa saja terjadi. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Jadi bagi bapak yang bertanya, tentu dengan yang baik-baik. Ibu juga menjawab dengan data yang baik-baik. Sebenarnya kalau sama-sama paham, insya Allah, mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita semua. Bagaimana caranya seorang anak supaya bisa ngajak orang tua yang sudah meninggal supaya bisa sama-sama masuk surga? Pertama, orang tuanya mesti sama-sama penduduk Matoa residen, sama-sama la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Yang kedua, kalau sudah jelas orang tuanya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, mungkin ibadah-ibadahnya ada yang kurang, maka kirimkanlah sodakoh untuk almarhum. Cari pondok pesantren yang kurang sumur bor. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Santrinya berapa? 1000. WC-nya 3. Saya nyumbang WC di sini ya Pak. Ya. Untuk almarhum almarhumah supaya ngalir pahalanya sebagai amal jariah. Dalilnya mana? Dalilnya Sa'ad. Sa'ad ini sayang sekali dengan ibunya. Dia datang menemui Nabi. Ibu saya meninggal ya Rasulullah. Apa yang bisa saya tolong? Sedekah, kata Nabi, sedekah. Apa sedekah yang paling bagus? Suqyal ma, memberi air minum. Langsung saat menggali sumur, dia wakafkan sumur. Nah, jadi apa yang kira? Hadiahkan pahalanya untuk almarhum dan almarhumah. Kalau amal-amalnya kurang, doa jangan pernah berhenti. Saya sampai hari ini tidak pernah berhenti mendoakan orang tua saya. Seketika ingat langsung untuk almarhumah, almarhum, al-fatihah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Saya nggak hafal doanya Pak Ustadz, nggak usah kuat-kuat, nanti ketahuan kawan. Pakai bahasa Indonesia aja. Kalau ditanya kawan, apa doa kau? Tak usah kau urus doa aku, urus saja doa kau, jangan urus saya. Masalah keputusan Allah, karena dialah alaihissallahu bi ahkamil hakim. Allah lah hakim yang paling adil. Merayulah kepada Allah di setiap malam Ramadan ini. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma, sayangi mereka berdua kama rabbayani. Ya Allah, mereka menyayangi aku, mereka membesarkan aku ingin masuk surga bersama mereka. Tetap doakan mereka. Apakah memakai lipstik bisa membatalkan puasa? Lipstik itu di luar, kan? Yang membatalkan puasa idkhalus syai' ilal jauf, memasukkan sesuatu ke rongga. Lipstiknya memasukkannya ke dalam, batal puasa. Jadi kalau hanya sekedar di sini tidak batal. Tapi pakai lipstiknya sambil minum teh es Pak, ya batal lah. Nah
hanya memakai lipstik dan lipstiknya tidak ada rasa, tak ada rasa. Karena yang membatalkan itu idkhalus syai' ilal jauf, memasukkan sesuatu ke rongga. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit ain? Ain disebabkan oleh mata. Anaknya ganteng, lalu saya melihat, karena melihat anak ganteng, anak cantik, muncul rasa dengki, hasad dari ain, dari mata. Datang setan menghampiri. Bagaimana cara menjaganya? Sandingkan dengan nama Allah. Ini anak bapak, iya ganteng ya, alhamdulillah Pak Ustadz, ini rezeki titipan dari Allah, doakan supaya anak ini soleh ya Pak Ustadz, jadi penghafal Quran gitu. Jangan. Ini anak bapak, iya kok ganteng, siapa dulu bapaknya? Air buah itu kan nggak jauh jatuh dari pohonnya Pak Ustadz, kecuali jatuhnya ke air dan dilarikan burung. Jadi selalu sertakan Allah. Bagus ya rumahnya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, doakan ya supaya dijauhkan dari musibah. Jadi selalu menyertakan Allah. Posting-posting juga begitu, alhamdulillah sudah tarawih 100 rakaat malam ini. Bagaimana hukumnya jika suami tidak menafkahi anak, istri menelantarkan? Ibu waktu akad nikah dulu masih ingatkah bapak dikasih Pak KUA secari kertas namanya sirat ta'lik? Nggak usah dijawab. Selesai akad kata Pak KUA, silakan baca sirat ta'lik. Jika saya meninggalkan anak istri atau menyakiti fisiknya atau menghina atau menelantarkan selama 3 bulan lamanya, lalu dia datang melapor ke pengadilan agama dan hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya, maka jatuhlah talak 1 kepadanya. Itu namanya sirat ta'lik, untuk menjaga ibu supaya tidak terjadi ini, tidak terjadi. Jadi solusinya yang pertama, ibu panggil wali ibu 6. Wali kan 9, itu wali songo. Wali ibu ini bukan cerita wali songo, wali ibu 6. Yang pertama ayah, yang kedua kakek, yang ketiga abang. Abang itu maksudnya kakak laki-laki. Yang keempat adik laki-laki. Yang kelima kakak ayah laki-laki. Yang keenam adik ayah laki-laki. Telepon semua wali. Halo wali. Datang kalian ke rumah. Lalu si wali tadi memanggil suami tadi. Suami, kalau ada kebetulan diantara wali ini yang tentara, yang polisi, panggil. Sini kau, sini. Kenapa kau telantarkan? Kenapa tak dikasih nafkah ini? Kalau dia berubah, baik. Tapi kalau tidak, ibu bisa menggugat ke pengadilan. Tapi katanya kalau menggugat suami ke pengadilan nanti nggak mencium bau surga. Kalau suaminya baik, itu baru tidak mencium surga. Suami baik-baik digugat, itu baru tak mencium bau surga. Bergoncang tiang aras. Tiang aras bergoncang kalau ibu gugat suami yang baik. Tapi kalau suami model begini ibu gugat, jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak goncang. Jangan mau dibodoh-bodohi laki-laki. Walaupun saya laki-laki. Apakah boleh dilakukan amalan-amalan NU dan Muhammadiyah dicampur aduk? NU itu organisasi sosial kemasyarakatan di bidang agama, pendidikan, sosial. Muhammadiyah juga begitu. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan 1912. Nahdlatul Ulama didirikan Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari bersama Mbah Wahab Asbullah bersama Mbah Bisri Sansuri pada tahun 1926. Enggak ada urusan sama amalan-amalan. Amalan itu pendekatannya fikih, bukan ormas. Nah, jadi tolong luruskan tentang masalah organisasi dengan amalan fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan NU Pak Ustadz. Itu mazhab Syafi'i.
bukan NU. Itu mazhab Syafi'i yang diadopsi oleh NU gitu. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Muhammadiyah Pak Ustaz. Itu bukan Muhammadiyah, itu mazhab Hambali, diadopsi oleh Muhammadiyah. Karena kalau nanti baca imam nggak pakai bismillah, Muhammadiyah. Nanti pas di Masjidil Haram, Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, imam Masjidil Haram udah jadi Muhammadiyah ini. Paham? NU dan Muhammadiyah organisasi mengadopsi fikih. NU mengambil mazhab Syafi'i, Muhammadiyah mengambil mazhab tarjih. Mazhab tarjih namanya. Kadang-kadang mentarjihkan Maliki, kadang-kadang mentarjihkan Hambali. Nah, sebenarnya pertanyaannya, bolehkah mencampur mazhab? Bukan mencampur ormas. Saya luruskan. Kenapa? Ini kan pendidikan untuk adik-adik kita. Mencampur mazhab tidak boleh. Jadi pakai mazhab Syafi'i saja. Kenapa? Karena mencampur mazhab nanti bingung sendiri. Satu mazhab aja ribet, sulit, apalagi sampai campur-campur mazhab. Yang enak itu es campur. Jadi mazhab jangan dicampur. Tapi kalau kebetulan kita sholat di Masjid At-Taqwa Muhammadiyah, ya ikut aja. Saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 4 tahun. Imamnya nggak pakai bismillah, bismillahnya sir. Subuhnya nggak pakai kunut, nggak masalah. Tapi saya di masjid dekat rumah saya, ya saya pakai mazhab Syafi'i, karena saya mazhab Syafi'i. Nggak pernah saya kelahi gara-gara itu. Nah, tapi saya tidak campur-campur mazhab. Saya tetap pegang pada mazhab Syafi'i. Terus kalau Ustadz pas lagi ceramah di Masjid Muhammadiyah disuruh jadi imam, saya nggak mau. Silakan maju Ustadz. Batuk. Demi untuk menjaga persaudaraan. Imam tetapnya kan sudah ada. Nah, apa tanda seorang itu puasanya diterima? Apa tanda haji diterima? Apa tanda puasa diterima? Apa tanda umroh diterima? Oh, kalau orang hajinya diterima, pulangnya wajahnya putih gemuk. Tiba-tiba pulang satu putih gemuk, satu kurus hitam. Yang kurus hitam nggak diterima, yang putih gemuk diterima. Padahal yang putih gemuk nggak pernah keluar hotel. Yang kurus haji musim panas, kena panas terus. Nggak bisa begitu standarnya. Lalu apa standarnya? Perubahan. Setelah puasa berubah. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya setelah puasa ini ada 3 perubahan. Kolesterol naik, gula naik, berat badan naik. Bukan itu. Dulu orangnya pemarah, setelah puasa ini orangnya lembut. Pak, tadi istri bapak dibawa orang. Ikhlaskan aja. Itu bukan perubahan, itu bego. Perubahan itu maksudnya dia sudah merasakan lapar, dia tidak mau ada anak yatim, fakir miskin, tetangga yang kelaparan. Lalu setelah puasa dia ikhlas bersedekah. Dulu kalau punya uang ke mall, jalan, main judi, main slot. Sekarang setelah bulan Ramadan dia beli nasi bungkus, dia bawa anak istrinya pergi ke panti asuhan. Assalamualaikum Bapak Ketua Panti. Waalaikumsalam. Berapa anak-anak yatim kita? Ada 100. Tolong keluarkan Pak, saya mau ngasih makan semuanya. Enggak, 2 orang aja Pak. Dulu Pak Ustadz sebelum Ramadan orang ini pelit, bakhil. Tapi setelah Ramadan Pak Ustadz berubah. Dulu sebelum Ramadan nyumbang 2.000, sekarang 2.500. Ada perubahan. Dulu sebelum Ramadan nggak pernah ke masjid, setelah Ramadan ke masjid. Kenapa? Allah bisa karena biasa. Subuh ke masjid, tarawih ke masjid, witir ke masjid. Habis malam-malam i'tikaf 10 malam terakhir ke masjid. Anak saya sering nangis karena saya sholat fardu lebih dulu. Agar meredakan nangisnya, saya akhirnya sholat fardu lagi berjamaah dengannya. Apakah saya melakukan bid'ah? Oh, ini bacanya sebentar dulu ya. Anak saya sering menangis karena saya sholat
fardu lebih dulu. Agar meredakan nangisnya, saya akhirnya sholat fardu lagi berjamaah dengannya. Apakah saya, kalau bapak sholat maghribnya 2 kali, sholat yang pertama di sini itu namanya menggugurkan kewajiban. Nanti pulang ke rumah bapak sholat maghrib sekali lagi untuk mengimami istri. Sholat yang kedua itu namanya sholat mencari fadilah pahala. Boleh sholat itu 2 kali. Mana dalilnya? Dalilnya sahabat Nabi sholat di masjid dengan Nabi. Setelah selesai sholat, Nabi pulang ke rumah. Sahabat duduk di masjid. Datang orang kampungnya. Kata orang kampungnya, kami mau sholat, kami belum sholat. Kau jadi imam. Dia ngimami lagi. Sholat dia 2 kali. Sholat yang pertama dengan Nabi menggugurkan kewajiban. Sholat yang kedua dengan orang kampungnya itu mencari fadilah, keutamaan. Bukan bid'ah. Boleh sholat 2 kali. Kenapa nggak habis-habis kertas ini? Kertas terakhir. Saya nama umur 12 tahun. Saya tak Masya Allah, anak soleh. Rabbana hablana minas sholihin. Mengapa Allah menciptakan malaikat sementara Allah maha dari segala maha? Iya juga ya. Kenapa Allah menciptakan malaikat? Mau nyabut nyawa, Israel. Mau nurunkan hujan, Mikail. Mau meniup sangkakala, Israfil. Mau membawa wahyu, Jibril. Mau menjaga pintu neraka, Malik. Menjaga pintu surga, Ridwan. Ada pula belakangan tambahan malaikat Jamal. Kenapa Allah menciptakan malaikat? Gini, saya mau ngajak cerita. Kalau sama anak-anak muda, kita pakai cerita. Ada orang kaya. Orang kaya ini, saking kayanya, pembantu untuk ngurus dia sampai 10. Yang satu ngurus motong kaki kiri jempol aja. Yang satu pembantu asisten motong kuku kaki kanan jempol aja. Yang satu tukang korek telinga kanan aja. Dibuatkannya satu kamar khusus, asisten rumah tangga korek telinga lubang kanan. Yang satu tukang buka pintu aja. Pertanyaannya, apa dia nggak bisa ngorek telinga? Bisa. Apa dia nggak bisa buka pintu? Pejabat-pejabat itu nggak bisa buka pintu? Bisa. Apa nggak bisa dia nyetir? Bisa. Lalu kenapa begitu banyak orang? Dia ingin menunjukkan dia berkuasa. Jelas? Tak ada yang sulit bagi Allah. Allah tinggalin nama amruhu iza arada syai'an ayakun kun fayakun, selesai. Allah mau menunjukkan dia berkuasa. Malaikat itu buka dalam Al-Quran, uli ajnihatin bersayap, masna 2 sayap, wa thulatsa 3 sayap, wa ruba' 4 sayap. Kalau dikepakkannya satu sayapnya, satu di timur, satu di barat. Malaikat yang begitu kuat, gagah, perkasa, tunduk kepada Allah SWT. Manusia yang sebesar upil, degilnya minta ampun. Kenapa malaikat Jibril tidak pernah menampakkan dirinya dalam bentuk utuh di dunia? Enggak muat dunia ini. Makanya laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Menunjukkan bentuk aslinya waktu Isra Mi'raj di Sidratul Muntaha, karena disitulah yang alam sangat luas menampakkan bentuk Jibril yang sesungguhnya. Jibril yang begitu besar, malaikat bersimpuh tunduk. Manusia yang begitu kecil, dekil, hitam, busuk, jorok, penyakit, daki, upil, sombongnya minta ampun. Malaikat itu bertasbih, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat begitu patuh, tapi kenapa manusia ini sombong? Kalau begitu Pak Ustaz, kenapa Allah nggak matikan aja semua? Yang minum khamar mati, yang berjudi mati. Kalau semua mati, sepi lah dunia ini. Nggak ada lo, nggak rame guys. Allah tidak mau kita takut. Allah nggak mau kita ngeri. Allah maunya kita sadar. Dengan berpuasa inilah kita sadar. Pernah ngelihat surga? Enggak. Pernah ngelihat neraka?
Pernah? Pernah ngelihat catatan amal? Enggak. Pernah ngelihat Allah? Enggak pernah. Pernah ngelihat malaikat? Enggak pernah. Tapi kenapa kita puasa, makanan halal, minuman halal, istri halal? Karena kita sadar, kesadaran itulah yang diinginkan Allah. Maka 3, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jelas? Kalau ada yang bilang ceramah Ustaz Somad itu enggak jelas, paketnya enggak cukup. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman dan Islam. Allah menjaga keluarga kita semuanya, bapak baik, ibu baik, anak-anak baik, kita masuk surga Jannatul Firdaus. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.